Udah mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Winda Sri Asih Rahmanda dan teman saya ada Ridwan Ramadan dan Widya Meratu Solihah Kunaifi akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara, Thailand, dan Filipina. Yang pertama, ada sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara, dan yang kedua ada Islam masuk dan berkembang di Thailand. Yang ketiga, Islam masuk dan berkembang di Filipina. Yang pertama akan dijelaskan oleh Widya. Waktu dan Zoom saya persilahkan. Sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan para sufi. Ini berbeda dengan daerah Islam di dunia lainnya yang disebarkan melalui penaklukan Arab dan Turki. Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka, dan tanpa pemaksaan, sehingga Islam sangat mudah diterima masyarakat Asia Tenggara. Menurut Uka Chandra Sasmita, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara yang berkembang ada 6, yaitu melalui yang pertama perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga tasawuf, yang keempat pendidikan, yang kelima kesenian, dan yang keenam politik. Yang pertama, Islam masuk dan berkembang di Thailand. Islam masuk dan berkembang di Thailand. Islam datang ke Thailand dibawa oleh pedagang yang berasal dari Arab dan India. Ketika datang, para pedagang yang berasal dari Arab dan India tersebut hek Islam pedagang Muslim oleh penduduk setempat. Para pedagang yang berasal dari Arab dan India meminta kepada Raja Siam untuk mendirikan masjid. Permohonan itu dikabulkan oleh Raja. Masjid itu dinamai Bangkok Noi atau Bangkok Kecil. Islam disebarkan di Siam melalui hubungan dagang dan perkawinan. Asep Ahmad Hidayat menjelaskan bahwa sebelum tahun 1801 Masehi, wilayah Thailand merupakan wilayah Kesultanan Patani Darussalam, Patani Raya yang meliputi Patani, Thailand Selatan, Terengganu, dan Kelantan, Malaysia. Berdasarkan penjajian tahun 1902 Masehi, wilayah Kesultanan Patani Darussalam dipecah menjadi 2. Patani dimasukkan ke dalam wilayah Thailand, sedangkan Terengganu dan Kelantan dimasukkan ke dalam wilayah koloni Inggris. Sekarang Terengganu dan Kelantan merupakan negara bagian dari Malaysia. Peristiwa masukkannya wilayah Patani secara resmi ke dalam negara Thailand dan dihapuskannya sistem kesultanan mendapat reaksi keras dari rakyat Patani pada waktu itu. Mereka melakukan perlawanan senjata terhadap kerajaan Thailand. Selanjutnya, pada tahun 1903 Masehi, Abdul Qadir, Raja Patani, melakukan gerakan dengan strategi perlawanan umum untuk memancing tindakan-tindakan penindasan, sehingga akan melahirkan pemberontakan umum terhadap pemerintah Thailand, dan meminta campur tangan asing, terutama dari Inggris, di Malaka. Namun, usaha pemberontakan itu dapat ditumpas oleh kerajaan Thailand. Gerakan-gerakan berikutnya adalah yang pertama ada perlawanan yang menuntut kemerdekaan penuh dari Thailand di bawah pimpinan Tote. Yang kedua, ada perlawanan terhadap pemerintahan dengan cara memboikot pembayaran pajak yang dipimpin oleh Haji Bula pada tahun 1911 Masehi. Lalu yang ketiga, ada pemberontakan yang dipimpin oleh Raja Patani terakhir, Sultan Abdul Qadir Muhyiddin yang tinggal di Kelantan, Malaysia pada tahun 1922 Masehi. Lalu menurut beberapa sumber, dalam waktu tersebut tercatat sebanyak 385 pertempuran terjadi. Sebanyak 329 orang gerilyawan Patani terbunuh, dan 165 orang gerilyawan menyerahkan diri serta 1.208 orang tertangkap. Karena terjadi perpecahan antar organisasi pembebasan, aktivitas perjuangan kaum gerilyawan Patani agak mengurang.
Bersamaan dengan itu, semenjak tahun 1980-an, pihak pemerintah Thailand memulai program pembangunan sosial ekonomi di tempat wilayah Thailand Selatan dengan tujuan membatasi ruang gerak kaum pembebasan Patani dan memperlemah kekuatan mereka. Untuk kepentingan tersebut, pihak pemerintah Thailand mengadakan rencana kerja sama di bidang ekonomi di 4 wilayah Thailand Selatan dengan rencana segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridwan. Kepada Ridwan, waktu dan Zoom saya persilahkan. Ya, nah di sini ada Islam masuk dan berkembang di Filipina. Islam masuk dan berkembang di Filipina. Islam yang berkembang di Sulu dan Filipina Utara dibawa oleh para pedagang dan dai dari Malaka, sehingga Spanyol melaporkan bahwa sebelum termasuk Kesultanan Islam di Filipina telah ada perkampungan Muslim sekitaran 1514 Masehi. Pada tahun 1565 Masehi, Spanyol menaklukkan Filipina dan mendukungnya dibuah menjadi penganut Katolik. Dalam melakukan perluasan kekuasaan di Filipina, Spanyol mendapatkan perlawanan dari 3 kesultanan Islam, Sulu, Maguindano, dan Bayan. Sejak itu Islam tidak berkembang kecuali di Kepulauan Sulu dan Mindanao sebelah barat. Dan sejak itu pula Islam melakukan gerakan senjata sekitaran dari tahun 1973 sampai 1976 Masehi yang memaksa Manila mendatangani perjanjian di Tripoli yang memberi otonomi penuh bagi masyarakat Moro. Pemerintah Filipina tidak bisa mematuhi perjanjian Tripoli sehingga pada tahun 1977 Masehi terjadi lagi perang antara Muslim dengan pemerintah. Nur Miswari mendapat tantangan dari fraksi lain, yaitu Front Pembebasan Islam Moro, singkatan MILF, yang konservatif, dan kelompok reformis MLF Moro Nasional yang moderis. Pada zaman Kerajaan Aquino, Manila gagal meneruskan negosiasi yang berpijak pada perjanjian Tripoli. Akan tetapi pemerintah berjanji akan memberikan otonomi terbatas kepada Moro. Meskipun demikian, MLF telah menarik diri dari negosiasi dan bahkan menyerupakan kepada praksasi Moro lainnya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.